Alhamdulillahi hamdan katsiran barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang saya hormati, bersyukur kepada Allah tidak henti-hentinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah tidak henti-hentinya kita berterima kasih atas berbagai limpahan karunia, limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, di mana pada kesempatan di petang hari ini atau di malam hari ini kita bisa berkumpul lagi secara online untuk melanjutkan kitab, pembahasan kitab Khudh Aqidataka minal Quran was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran atau dari minal kitab, ya, Al-Kitab atau minal Quran, dan dari hadis atau sunnah yang sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Buku ini adalah buku ringkas, ya, buku yang singkat membahas tentang akidah Islam yang cocok dipelajari bagi pemula, bagi para pembelajar pemula, bagi para penuntut ilmu yang masih awal untuk mengetahui pondasi-pondasi inti yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas hambanya, yaitu berkaitan dengan, ya, pertanyaan-pertanyaan, kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita diciptakan, tujuannya untuk apa. Kemudian kita tahu tujuannya untuk ibadah. Kemudian setelah kita tahu tujuannya untuk ibadah itu pengertiannya, definisinya apa, ya. Kemudian setelah kita mengetahui definisinya, kemudian kemarin dijelaskan bagaimana cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan beberapa penjelasan yang lain. Adapun pada kesempatan di malam hari ini sampai 30 atau 40 menit ke depan akan membahas judul-judul yang lain, yaitu sub-sub pembahasan yang lain, yaitu kita akan masuk ke anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, macam-macam, ya, ragam tauhid dan faedah mempelajari tauhid itu apa, ya. Tentunya di sini penjelasan yang ringkas sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab yang ada di hadapan kita. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembahasan, di pertemuan yang lalu sekiranya ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan dari salah satu pendengar, dikatakan beribadah kepada Allah sampai derajat ihsan, ya. Dalam hadis Jibril ada malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, ya. Kemudian dikatakan bahwa yang paling tinggi derajatnya adalah beribadah kepada Allah sampai derajat ihsan. Dan kemarin diartikan dalam hadis bahwa derajat ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam hadis Nabi mengatakan ihsan itu yaitu engkau mengibadahi Allah seakan-akan engkau melihat. Jika engkau tidak mampu, ya, melihatnya, maka sungguh Allah melihat dirimu. Kemudian ada yang ditanyakan, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ustadz, bagaimana cara melakukan ini? Bagaimana cara supaya kita bisa seakan-akan melihat? Bagaimana caranya padahal kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu pun di pikiran kita? Ya, benar sekali bahwa memang kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana Allah juga mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menandinginya. Sesuatu apapun tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ya, para ulama menjelaskan dalam penjelasan hadis ini ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa engkau mengibadai Allah seakan-akan engkau melihatnya, maksudnya adalah ka'annaka tusyahiduhu ay yakni hatta tajtahid fil amal. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Hatta tukhlisa fil amal, yaitu kamu benar-benar ikhlas dalam beramal. Hatta tu'addil amal ala khairi wajhin wa akmali wajhin. Maksudnya adalah engkau mengamalkan suatu amal soleh, mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Fa'inal mu'min idza amila ka'annahu yushahidullaha wa annallaha amamahu fa'innahu yastahid fil amal. Yaitu dia ketika beribadah bersungguh-sungguh, ketika beribadah seakan-akan dia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan menghadap, seakan-akan menyaksikan, tidak harus kemudian Allah diserupakan dengan makhluknya. Seperti misalnya ya, naudzubillah min dzalik, kita tidak mengatakan hal itu seperti seakan-akan dia hadir kepada raja misalnya atau di singgasananya. Tidak seperti itu. Ya cukup kita seakan-akan kita berada di hadapan Allah, seakan-akan kita menyaksikannya. Tapi juga tidak serta-merta harus kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Maksudnya di sini adalah kita beribadahnya dicampur dengan muraqabah, ya, dicampur dengan muraqabah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa mengawasi kita sehingga kita ibadahnya bisa bersungguh-sungguh, ya, kemudian bisa melaksanakannya, menunaikannya dengan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Misalnya di penjelasan para ulama tidak kemudian dijelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa kita harus seakan-akan melihat Allah, kemudian Allah diserupakan seperti ini agar seakan-akan melihat. Para ulama tidak menyebutkan seperti itu. Ya, Syekh bin Baz tidak menyebutkannya. Dalam buku yang lain Syekh Utsaimin juga tidak menyebutkannya. Ya, maksudnya di sini misalnya dalam Ta'liqat 'alal Arba'in An-Nawawiyah, dalam ta'liqnya Syekh Utsaimin atas hadis Arba'in dikatakan an ya'budal insana rabbahu ibadah raghbah wa talab ka'annahu yarah. Yaitu seseorang muslim yang mengibadai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, dengan penuh permintaan seakan-akan melihatnya. Fa yuhibbu an yasil ilaihi. Dia suka sekali sehingga berharap agar bisa sampai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi darajah minal ihsan hiyal akmal. Dan derajat ihsan ini adalah derajat sempurna. Tapi para ulama tidak menyebutkan bagaimananya. Maksudnya seakan-akan Allah diserupakan dengan makhluk, tidak sampai seperti itu. Cuman menghadirkan rasa, ya, cuma menghadirkan rasa seakan-akan ketika kita sholat, ketika kita beribadah, puasa dan yang lain sebagainya, seakan-akan kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak harus kemudian kita bayangkan bahwa Allah seperti ini dan seperti itu, apalagi terlebih lagi disamakan dengan makhluknya. Ya, mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini para ulama mengatakan maksudnya adalah an yajtahid fil amal, itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan tersebut. Ya, mungkin misalnya jawaban saya kurang memuaskan, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain yang mungkin dari sisi keilmuan lebih mumpuni atau lebih banyak pengalamannya daripada saya. Itu yang bisa saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya. Baik. Di sini bagusnya ya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu sekali lagi menyusun buku beliau dengan tanya jawab, ya, dengan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, limadza arsalallahu rusul? Ya. Allah Subhanahu wa taala kenapa harus mengutus para rasul? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mengutus para rasul? Tujuannya apa? Tujuannya arsalahumullah lidda'wah ila ibadati. Allah mengutus mereka, para rasul, untuk menyeru untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyi syirki anhu,
dan menghapuskan, menafikan kesyirikan, ya, kesyirikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan syariat, ya. Jadi Allah mengutus para rasul dengan lisan kaumnya, ya, dengan lisan kaumnya menjelaskan kepada kaum itu, ya. Ini sebagian besarnya untuk rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad, ya. Untuk rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad, setiap rasul itu hanya diutus khusus untuk kaumnya, ya. Adapun Nabi Muhammad berbeda. Sebagaimana beliau mengatakan dalam satu hadis, wa bu'itsu ilan nasi kafah. Adapun saya, ya, beliau mengatakan amal anbiya fayub'atsuna ila umamihim khassah wa amma bu'itsu ilal ummati kafah, atau kama qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu pernah mengatakan, ya, adapun nabi-nabi terdahulu mereka, ya, diutus hanya untuk umatnya atau hanya untuk kaumnya secara khusus. Berbeda dengan saya diutus untuk keseluruhan manusia secara umum, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu mengutus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan yang lainnya, Allah mengutus untuk kaum tertentu, ya. Nabi itu atau rasul itu, ya, paham tabiat dan kondisi kaumnya, paham bahasa kaumnya, sehingga mereka bisa menjelaskan dengan baik, sehingga nanti para umatnya tidak punya hujjah lagi, ya, tidak punya hujjah lagi, tidak punya pembelaan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kitab, ya, entah itu Taurat, entah itu Injil atau kitab-kitab sebelumnya, dan Allah juga sudah mengutus orang yang menjelaskan isi kitab itu dengan bahasa mereka, bilisani qaumihim, ya, dengan lisan mereka paham. Maka ketika nanti di yaumil qiyamah mereka akan protes sama Allah, sudah tidak bisa protes lagi karena sudah diutus di setiap umat ada rasulnya. Dan itu tujuan Allah mengutus para rasul. Ketika ada pertanyaan, kenapa Allah mengutus para rasul? Arsalahum lidda'wah ila ibadatih. Allah mengutus mereka untuk menyeru kepada peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa nafyi syirki, dan menafikan kesyirikan. Dan di buku-buku sejarah, ya, buku-buku sejarah terutama yang berkaitan dengan tauhid, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan pertama kali, ya, terjadi kesyirikan. Tapi yang banyak dikuatkan adalah pertama kali terjadi kesyirikan adalah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, di situ kesyirikan terjadi pertama kalinya. Ya, adapun di zaman sebelum Nuh itu belum ada kesyirikan. Makanya Nuh itu adalah rasul yang pertama kali. Rasul yang pertama kali. Allah mengatakan, ya, bahwa ulul azmi minar rusul itu dari Nuh, ya, kemudian Ibrahim, ya. Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya. Buktinya apa? Bahwa setiap kaum itu ada rasulnya. Allah katakan dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan, dan telah kami utus di setiap umat itu ada rasulnya. Semuanya mengatakan u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Jadi semua rasul yang Allah utus semua mengajak untuk beribadah pada Allah dan menjauhi kesyirikan para nabi. Maka kalau kita pengen melihat orang-orang di zaman sekarang, ya, yang menyeru kepada metode yang benar, menyeru kepada jalan beragama yang benar, pasti inti dakwahnya adalah ngajak mengibadahi Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu apa sih? Taghut itu adalah ma yu'badu min ghairillah. Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang diagungkan berlebihan selain Allah. Atau dalam tafsiran di sini, taghut itu asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Taghut itu artinya adalah setan yang menyeru kepada persembahan, peribadatan kepada selain Allah, menyimpangkan manusia. Dan nanti ada banyak tafsiran, ya, tapi secara global taghut itu adalah apa saja yang diibadahi selain Allah, diagungkan berlebihan selain Allah sehingga melebihi keagungan Allah, itu juga masuk kategori taghut. Nah, ini tidak boleh, dan semua rasul dahulu menyeru seperti itu, ngajak beribadah kepada Allah, menjauhi taghut. Nah, kita bisa lihat di zaman sekarang siapa dai-dai, siapa ustadz-ustadz yang fokus di situ, maka itulah dai-dai yang
menyerukan ya dakwahnya para nabi dan rasul di zaman lampau. Karena kalau di zaman sekarang ada dai yang fokusnya pengajiannya dengan fokus hanya khusus di akhlak, kajiannya akhlak terus, kalau tidak nanti kajiannya berkaitan dengan apalagi yang sampai lucu-lucuan terus, tidak pernah menyinggung masalah tauhid. Yang seperti ini perlu digarisbawahi ya. Iya, dia mengajak kebenaran ya, dia mengajak kebaikan, tapi kebaikan dan kebenaran yang paling inti yang dahulu dipikul oleh para nabi dan rasul adalah mengajak kepada mengesahkan Allah. Dan ini memang berat karena konsekuensinya pasti memang banyak musuhnya di masyarakat. Banyak musuhnya, banyak yang tidak suka, banyak yang membenci. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu ya, semulia-mulianya mereka nyatanya banyak musuhnya. Karena pasti berbenturan dengan kebiasaan suatu kaum. Suatu kaum banyak sudah tercampur dengan noda-noda kesyirikan, kebiasaan-kebiasaan memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan-kuburan keramat, kepada tempat-tempat yang dianggap di situ ada penunggunya ya. Ketika ada orang yang menyerukan nggak boleh itu berbuat syirik, pasti nanti banyak dimusuhi. Makanya sebagian orang ingin aman dalam berdakwah, makanya dakwahnya cuman ketawa-ketawa, makanya dakwahnya yang dibahas akhlak aja, dakwahnya yang dibahas sholat terus, dakwahnya yang dibahas sedekah terus, tidak pernah berani masuk di situ. Nah, padahal itu intinya. Seseorang ketika tauhidnya batal, maka ibadah yang lain bisa batal. Apa gunanya orang sholat, apa gunanya orang zakat, puasa, kalau dia punya rutinitas setiap sebulan sekali dia pergi ke tempat-tempat keramat untuk minta kepada penghuninya. Nah, ini semua gugur ya. Maka yang paling inti adalah tauhidnya, dan itulah pekerjaan para rasul dahulu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Seluruh para nabi itu sejatinya bersaudara dan agama mereka satu. Seluruh nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. Ini maksudnya apa? Ini tidak jauh beda dengan kemarin pembahasan tentang manhaj ya. Tentang manhaj, bahwa para nabi dan rasul dulu bisa saja syariat mereka berbeda. Syariat mereka berbeda, aturan-aturan agama mereka berbeda. Sebagaimana aturan di zamannya Nabi Musa, orang pengen taubat harus bunuh, ya, harus dibunuh. Aturannya di zaman Nabi Yakub boleh menikahi perempuan kakak adik, ya. Tapi zaman kita tidak boleh, ya. Dan seterusnya aturan-aturan yang lain, ya. Syariatnya bisa jadi berbeda-beda, tapi masalah mentauhidkan Allah semuanya sama, ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kenapa Allah mengutus para rasul? Tujuannya untuk mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, menjauhi kesyirikan. Pertanyaan yang kedua, ya, sudah mulai pada pembagian tauhid, ya. Ini mungkin sudah sering kita bahas, tapi tidak apa-apa, diulang-ulang terus agar paham. Pembagian tauhid ada 3. Di sini ditanya, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu tauhid rabb? Maksudnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah sebagai Rabb, maksudnya adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah, seperti perbuatan Allah dalam masalah penciptaan. Maksudnya kita mengesahkan hanya Allah lah yang bisa menciptakan. Mengesahkan Allah dalam masalah tadbir, pengurusan alam semesta. Maksudnya bahwa kita meyakini hanya Allah yang ngurus alam semesta. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa mengurus alam semesta. Mengesahkan Allah dalam masalah menurunkan hujan misalnya. Ini kalau sampai ada orang meyakini ya sesuatu yang lain bisa menurunkan hujan, ini berarti dia berbuat kesyirikan. Meyakini ada yang lain bisa menurunkan hujan. Seperti pernah lihat saya iklan di televisi, pawang hujan ya. Ada datang pawang hujan atau mbahnya itu dukunnya, saya pengen ini hujan, atau ya pengen di sini dihalangi dulu hujannya. Nah, ketika ada orang meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan atau mengatur hujan, ya, ini dia masuk kepada kategori dalam masalah rububiyah.
Jadi tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan, ya, memberi rizki, yang menciptakan, mengatur alam semesta. Ini semua Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lain yang bisa. Ya. Dan sebagian besar orang-orang musyrik di masa lampau, mereka meyakini hal ini. Alias orang-orang musyrik di zaman Nabi itu percaya bahwa Allah itu yang menghidupkan, mematikan. Mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan. Jadi permasalahan orang musyrik di masa lampau dikatakan musyrik bukan karena ada masalah di dalam tauhid yang ini, yang rububiyah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai kamu mencoba bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka pasti akan menjawab itu semua yang melakukan Allah. Jadi masalah tauhid rububiyah itu banyak orang yang tidak tergelincir di sini. Walaupun ada sebagian, ya. Sebagian yang tergelincir dalam tauhid rububiyah, ya, yang mengaku sebagai Tuhan, Rob, seperti Majusi yang mengaku punya Tuhan dua, ya, cahaya dan kegelapan. Tuhan cahaya, api, itu menciptakan kebaikan, yang kegelapan itu menciptakan hal-hal yang buruk, ya. Atau sekte yang lain yang meyakini dan yang itu buletan itu hitam putih, itu juga bersama dengan Majusi. Tapi mayoritas yang lain mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Dalam masalah ini tidak mayoritas banyak yang tidak menyimpang. Nanti menyimpangnya di masalah tauhid uluhiyah, ya. Pembagian tauhid ada, yaitu mengesahkan Allah dalam segala bentuk perbuatan yang Allah kerjakan, yaitu masalah penciptaan, pemberi rizki, mengatur alam semesta dan yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbul Alamin, ya. Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa ini tauhid rububiyah. Atau dalam hadis Rasul mengatakan anta rabbus samawati wal ard. Nah, nanti dalam Al-Qur'an Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb, ya, berarti tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, nama Allah yang berbeda-beda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti nanti tauhid asma wa sifat. Malik Yaumiddin, Malik juga. Kemudian nanti sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Ini nanti tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, itu mengesahkan Allah dalam segala bentuk perbuatan yang Allah kerjakan. Masalah penciptaan, pengaturan alam semesta, rizki dan yang lainnya. Yang kedua, tauhidul ilah. Apakah itu tauhid ilah? Tauhid ilah itu maksudnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah. Atau dalam istilah yang lain, tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Apa artinya? Artinya ifraduhu bil ibadah. Artinya tauhid ibadah itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah artinya apa? Ibadah sebelumnya sudah kita bahas. Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Ibadah itu satu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak atau yang tersembunyi. Perkataan, perbuatan, zikir, baca Quran, ya, sholat, puasa, haji, yang tampak yaitu yang dikerjakan. Yang tidak tampak seperti khauf, roja, tawakal, sabar dan sebagainya, itu semua harus diarahkan kepada Allah. Tauhid uluhiyah atau ibadah yaitu mengarahkan semua bentuk ibadah tadi hanya untuk Allah semata. Ifraduhu bil ibadah, itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah apa tadi? Banyak macam-macam. Doa, seperti doa, ya.
Doanya hanya untuk Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya. Doalah engkau kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Dalam hadis Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Karena doa adalah ibadah, maka harus diarahkan kepada Allah, tidak boleh kemudian ya berdoanya minta kepada penghuni kubur. Datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur yang sudah meninggal. Ya, ini masuk kategori syirik akbar. Ya, minta kepada orang yang sudah meninggal. Atau datang ke tempat keramat Gunung Kemukus misalnya. Datang ya dengan ritual-ritual tidak senonohnya, kemudian minta kepada penghuni Gunung Kemukus untuk melancarkan usahanya. Dia punya usaha ini, punya usaha itu. Atau larung sesajen pergi ke Sungai Keramat atau ke pantai selatan, kemudian dia minta kepada penghuni dan yang lain sebagainya. Ini semua bagian dari syirik-syirik yang besar ya. Karena apa? Karena doanya dialihkan bukan untuk Allah tapi untuk yang lain. Jadi tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam ibadah, seperti doa, menyembelih ya, menyembelih juga iya, karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Muhammad untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Jadi menyembelih juga bagian dari ya, ibadah. Wal nadar juga nadar ya. Nadar yang untuk Allah, ya Allah kalau nanti saya setelah Ramadan bisa keterima di kampus ini ya, saya akan nyembelih kambing, saya bagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau nanti saya keterima atau saya bisa menikah setelah Ramadan, saya nanti akan memberikan bantuan sekian juta ke panti asuhan misalnya. Nadar. Nah, itu disampaikan untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan ke tempat keramat. Bah, aku lulus atau ketika nanti saya buka usaha sukses, nanti tak bawakan gula teh atau kopi hitam dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, huwar rahmanur rahim, Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam hadis juga ketika Nabi SAW baru kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk berdakwah, Nabi SAW menekankan kepada Mu'ad bahwa mereka penduduk Yaman itu adalah orang-orang ahlul kitab. Maka jadikanlah awal suruhkan pada mereka untuk mengatakan, ya Mu'ad innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlu kitab ya. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan hal pertama kali yang engkau serukan kepada mereka, ini loh poinnya di sini. Jadikan satu hal yang pertama kali engkau serukan pada mereka syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Ya, itu pertama yang harus ditekankan gitu. Baru setelah itu ada didakwahkan, baru tambah yang lain, masalah fikihnya, masalah hadisnya, masalah yang lain, akhlak harus diusung terus pada tauhid, melarang kepada syirikan. Jangan sampai fokus hanya pada kajian fikih, tapi tauhidnya ini menjadi sesuatu yang tidak dilupakan. Tauhid yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga sekarang tauhid sifat ya, tauhid asma wa sifat. Syekh Muhammad bin Jamil pertanyaan, ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa itu tauhid mengesahkan Allah dalam sifat-sifat dan nama-namanya? Jawabannya, tauhid asma wa sifat Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya adalah isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih, yaitu kita menetapkan
Apa yang Allah tetapkan ya untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Menetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, Allah punya nama ini, punya sifat ini. Maka kita ngikut dengan Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Aw wasafahu rasuluhu fi ahadits sahihah 'alal haqiqah. Atau kita juga menetapkan nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih secara hakiki. Jadi tauhid asma wa sifat itu kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau sesuai yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya secara hakiki, ya, secara hakiki, tidak dipelintir ke kanan dan ke kiri. Apa? Bila tanpa menanya, ya, takwil. Takwil itu maksudnya memalingkan makna. Maknanya gini dipalingkan ke makna yang lain, ya. Tanpa mentakwilnya. Wala tafwid, ya. Tanpa mentakwilnya juga tanpa tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan maknanya. Oh, maknanya apa? Enggak tahu. Serahkan aja maknanya sama Allah. Gitu. Takwil itu nanti menyelewengkan makna. Misalnya Allah punya tangan, ya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiku ma yasha atau yunfiku kayfa yasha, atau dalam ayat yang lain, ya. Apa namanya? Allah mengatakan namun kedua tangan Allah terbentang, atau dalam hadis, ya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat buruk di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang bermaksiat di malam hari. Nah, tangan ini gimana? Nah, takwil itu menyelimpangkan makna. Tangan secara zahir kita maknai ya tangan, seperti yang kita pahami. Tapi orang-orang yang mentakwil akhirnya kemudian maksudnya bukan tangan, tapi maksudnya adalah kuwah, yaitu kekuatan Allah. Karena tangan itu simbol kekuatan, ya, maka maksudnya bukan tangan. Kalau tangan nanti sama dengan makhluk, gitu. Caranya bagus, tapi caranya keliru. Mereka mentakwil, menyimpangkan makna. Harusnya tangan ya tangan seperti kita pahami, tapi mereka menyimpangkannya menjadi kuwah, yaitu kekuatan. Walaupun nanti ada pertanyaan, gimana tangan seperti? Iya, seperti yang kita pahami, tangan ya tangan. Tapi bukan berarti kemudian tangan Allah sebagaimana tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun, tidak semisal dengannya sesuatu apapun, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Terus gimana? Ya kita tetapkan Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, tapi bagaimana tangannya kita tidak tahu, ya. Itu yang ditafwid, ya, itu yang diserahkan kepada Allah bagaimananya, ya. Tapi kemudian dipalingkan bukan punya Allah turun ke langit dunia, bahwa dalam hadis disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian orang-orang maksudnya yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya, ya. Yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya. Ini mentakwil juga, ya. Padahal turun di situ yang kita maknai secara zahirnya, ya turun ya turun. Cuman kemudian terjadi dalam otak manusia, kalau Allah turun berarti kayak makhluk dong. Turunnya gimana? Apakah anjlok? Apakah pakai tangga? Apakah terbang? Nah, ketika muncul pikiran seperti itu, yang keliru adalah pikiran kita, karena kita menyamakan turunnya Allah dengan manusia, dengan makhluk, ya. Kita cukup mengimani Allah turun. Seperti apanya? Tidak tahu. Kenapa? Karena Rasul ngomong sendiri turun. Soalnya kalau sudah ada dalam pikiran kita bahwa turunnya itu seperti turun makhluk, nanti akan muncul hal yang lain. Oh, berarti kalau Allah turun, arsy-nya kosong dong, gitu. Semuanya menjadi gak masuk akal. Kenapa? Karena
Ya kita ukurannya pakai akal manusia. Dan akal manusia terbatas, semuanya terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran terbatas, akal kita pun terbatas. Ketika kita mencoba melihat, mendengar, memikirkan sesuatu yang sejatinya gaib, ya, yang kita sejatinya punya batas untuk tidak masuk ke ranah itu, akhirnya semua campur aduk. Maka mudahnya gimana? Mudahnya adalah kita mengimani Allah turun ya turun, Allah punya wajah ya punya wajah, Allah punya tangan ya punya tangan. Tapi itu semua sesuai dengan keagungan kebesaran Allah SWT. Kita imani maknanya secara zahir, tapi aslinya, hakikatnya seperti apa, bagaimana seperti apa yang kita tidak tahu. Ya. Makhluk aja berhak beda. Sesama makhluk dengan Khalik, pencipta. Mudahnya misalnya, ya, jalan. Kita punya sifat jalan, manusia punya sifat jalan. Manusia punya sifat berjalan, bisa berjalan. Mentok juga bisa jalan. Kemudian pertanyaannya, apakah jalannya manusia sama dengan jalannya mentok? Tentu beda. Ya. Atau manusia punya wajah, kemudian lutung juga punya wajah. Sama-sama wajah. Tapi apakah kemudian wajahnya manusia disamakan dengan wajah lutung? Ya pasti semuanya akan marah. Nah, kalau sesama makhluk saja berhak berbeda, yang sama hanya sisi namanya, tapi kaifiyahnya, bagaimananya secara hakikat itu yang berbeda. Sesama makhluk aja berhak beda, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin bagi sebagian kita pentingnya apa sih kok terlalu rinci? Karena di sinilah nanti letak perbedaan. Ya. Di sinilah letak perbedaan. Ada banyak dai-dai yang ngetop, ya, sampai S2, S3, doktor, Masya Allah, lulusan Timur Tengah, ceramahnya Masya Allah, hafal hadis banyak, ceramahnya bagus, ya, bahasanya, retorikanya bagus, tapi mereka keliru dalam masalah ini. Sudah terlanjur banyak orang yang ngefans, ya, tapi yang mereka pahami berbeda. Gitu. Nah itu banyak sebagian kita yang tertipu di situ. Oh itu juga sama Quran dan hadis, sama memang ya, di Quran disampaikan Quran dan hadis, tapi dalam beberapa rincian masalah akidah mereka menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, ya, kemudian Ibnu Qudamah dalam Lum'atul I'tiqad, kemudian, ya, dan para imam yang lain, ya, Usulus Sunnah Imam Ahmad, ya, Syarhus Sunnah lil Barbahari, ya, dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Itu yang diyakini dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita mengimani, ya, bahkan diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah an Usulid Diyanah, setelah beliau rujuk dari pemahaman dahulu, ya, setelah sebelumnya berpemahaman Mu'tazilah, berpindah ke Kullabiyah, sampai kemudian fase akhir kehidupan beliau mengikuti pemahamannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bagaimana? Yaitu mengimani Allah punya nama, punya sifat-sifat, kita mengimaninya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran, sebagaimana yang Rasul tetapkan dalam hadis, tanpa mentakwil, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa mentafwid. Tafwid itu menyerahkan keseluruhan, ya. Allah istiwa gimana? Udah tahu maknanya, serahkan aja sama Allah, gitu. Wala tamtsil, tanpa menyamakan, ya, tanpa menyamakan, mempermisalkan dengan makhluknya, dan juga tanpa ta'til. Ta'til itu meniadakan, ya, meniadakan sifat dan namanya. Nanti ada orang kelompok sekte yang mentakwil sangar, horor takwilnya, seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu meniadakan nama dan nama-nama sifat Allah semua ditiadakan. Mu'tazilah meniadakan nama-nama Allah, tapi sifatnya meniadakan sifat-sifat Allah, dan seterusnya, ya. Jadi ketika kita kal istiwa wan nuzul, ketika kita mengimani Allah beristiwa, ya kita imani Allah beristiwa. Allah turun. Allah punya tangan dan yang lainnya. Mimma yaliku bikamalihi, itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang semisal dengannya. Dia yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Sebagaimana Rasul juga mengatakan dalam hadis, yanzilullah fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rasul mengatakan bahwa Allah turun, ya, di langit dunia setiap malamnya.
Maknanya apa? Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi, yaitu Allah turun dengan turun yang cocok dengan kebesaran dan keagungan Allah. La yushbihu ahadan min makhluqatihi, yang tidak serupa dengan seorang pun dari kalangan makhluknya. Jadi Allah turun dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Sepertinya sampai situ dulu, sudah jam 8.45 ya, 45 menit. Belum insyaallah kita lanjutkan di malam besok insyaallah. Itu dulu mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.